Indonesia adalah negara demokrasi, dan demokrasi membutuhkan penyelenggara yang jujur, profesional, dan berintegritas. Di sekretariat KPU Kabupaten ini, 2 orang calon pegawai negeri sipil memulai perjalanan mereka sebagai abdi negara. Bu Frans, seorang penyusun materi hukum dan perundang-undangan, Eva, seorang penata kelola sistem dan teknologi informasi. 2 jabatan berbeda namun satu tujuan yang sama, yaitu melayani dengan hati, bekerja dengan integritas. Inilah cerita mereka. Abang, Iya Pak. besok rapat pleno penetapan hasil pemilu ya? Oh iya, besok tuh dijadwalkan rapat pleno tuh jam 9 pagi. Jadi saya harus menyelesaikan draft ini surat keputusan KPU tingkat kabupaten tentang penetapan hasil pemilu. Jadi eh, ini harus legal draft ini harus diselesaikan paling lambat sekitar jam 10 hari ini. Jadi tujuannya apa? Supaya bisa dicek lagi oleh kepala subbagian, sekretaris, lalu diperiksa oleh komisioner gitu. Oh gitu. Eva, boleh lihat sebentar dokumennya, Bang? Boleh, boleh. Jadi ini harus bertujuan juga bagus kalau Eva melihatnya, karena nanti digunakan juga di sistem arsip KPU kita gitu. Hmm. Eh, jadi ini kan keputusan KPU tentang penetapan hasil ya. Jadi ini kan produk hukumnya harus yang bersifat final yang menjadi dasar sahnya hasil ini pemilihan nantinya. Jadi dengan dasar hukum surat putusan ini di tingkat kabupaten itu strukturnya harus baku. Jadi seperti bagian menimbang nih, bagian mengingat, eh, bagian memutuskan gitu. Nah ini bagian memutuskannya. Oh, bagian mana, Bang? Yang paling krusial? Bagian yang krusial ya, itu bagian memutuskan. Jadi disinilah perolehan suara seluruh calon gitu. Jadi angkanya itu harus sinkron 100% dengan berita acara yang direkapitulasi yang sudah ditandatangani oleh saksi dan pengawas. Jadi satu angka saja yang berbeda itu akibatnya fatal. Oh, berarti tidak boleh ada kesalahan ya, Bang, sedikit pun? Benar. Jadi setelah draft selesai, saya baca ulang itu kembali beberapa kali, cek kesesuaian angka berdasarkan berita acara dan SK tuh jadi selain hal itu penulisan pun harus tepat dan sesuai dasar hukumnya juga. Kemudian setelah melakukan hal tersebut kembali serahkan ke kepala subbagian, sekretaris, dan diperiksa kembali oleh komisioner gitu. Nah nanti itu SK ini kan akan ditandatangani oleh KPU setelah rapat pleno selesai. Seperti itu ya, Bang. Berarti dari kegiatan rapat pleno yang beberapa jam itu ada proses panjang yang udah dipersiapkan di belakangnya. Dan Abang Gufran ada di balik semua itu. Itulah tugas dari penyusun materi hukum ya Pak. Kita tuh harus bekerja di belakang layar, tetapi produk hukum yang kita susun itu adalah yang pertama ditanya ketika ada sengketa ya. Jadi ketelitian dan integritas itu adalah segalanya gitu. Kalau gitu, Eva permisi ya, Bang. Abang lanjutkan lagi. Pak, Iya, Bang? kemarin kan ini di grup WA itu sudah di share link untuk nyatakan kartu tadi CP dan bukti dukung. Jadi setelah
dilihat itu sebagian itu tuh masih ada kekurangan datanya gitu. Oh, oke, nanti coba Eva cek dulu ya Bang. Nanti kalau memang ada bukti dokumennya kurang, akan Eva upload dan Eva lengkapi di link yang Abang kirim. Jadi ini sekedar mengingatkan, jadi deadline itu sekitar 4 hari lagi ya, 4 hari lagi. Oke, siap Bang. Hari ini akan Eva selesaikan semuanya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ya Bang. Pak, Iya Bang. ini terkait bukti dukung SPP kartu keluarga kemarin, itu apakah sudah sesuai? Soalnya mau diupload ke aplikasi itu. Oh, udah sesuai semua Bang. Semua bukti dukung yang sudah Eva upload di link itu udah sesuai sama data subbagian kun pada bulan ini. Ini dilihat itu sepertinya lagi serius membacanya, lagi baca apa? Ini Eva lagi membaca SBM aturan terbaru tahun ini. Ada beberapa perubahan dari SBM tahun lalu. Berarti di setiap bagian itu terkhususnya seperti itu setidaknya ada peraturan terbaru ya khusus SBM. Iya benar Bang. Maka dari itu kita sebagai CPNS harus cepat menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru yang ada. Dengan peraturan yang ada ini. Ya lanjutlah kalau ingin membacanya. Jadi untuk kalau ada waktu senggang ya kan nanti kita pelajari bersama lah supaya kita bisa saling memahami aturan terkait SBM tersebut. Siap Bang, nanti kalau Eva akan informasikan terkait apa saja perubahan peraturan baru ini, kemudian akan Eva printkan untuk lebih jelasnya bagian-bagian yang mengalami perubahan peraturan tersebut. Oke, makasih ya. Saya izin permisi dulu. Iya Bang. Bang Irfan, ternyata tidak terasa dalam beberapa hari ini kita sudah menerapkan nilai-nilai yang kita pelajari sama Lansar ya. Ternyata nilai-nilai berakhlak yang kita pelajari itu bukan hanya sebuah teori ya, tetapi kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari dalam tugas kita sekecil apapun. Mulai dari menyusun draft SK secara teliti, kemudian pengumpulan bukti pelaporan SPUP dengan tepat waktu, lalu menyesuaikan diri terhadap perubahan aturan yang terus berubah. Ternyata inilah daftar sesungguhnya. Iya benar-benar itu benar sekali ya Pak. Jadi sebenarnya setelah kita memahami setelah kita laksanakan kan itu hanya teori ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari inilah kita menerapkan atau mengimplementasikannya. Jadi itu bukan hanya eh, slogan saja yang kita hafal, tapi harus kita implementasikan di keseharian kita di dunia kerja kita di sebagai tenaga kerja ini. Mulai dari sekarang, Eva selalu berpikir bahwa setiap ketika Eva sampai di meja kerja Eva dalam mengerjakan pekerjaan, ini bukan hanya sekedar pekerjaan saja, tapi ini adalah saatnya kita menerapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari selama di Daksa. Ya benar itulah ASN yang sesungguhnya.